Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian dimanapun berada, senang sekali rasanya saya bisa membuat konten ini. Video ini merupakan bagian dari tugas saya, tugas latihan dasar atau latar CPNS saya. Nah, dan pada kesempatan ini semoga diskusi ini atau bukan diskusi sebenarnya Kak Tata, lebih kepada bincang santai saja terkait ada beberapa topik saya pikir ini cukup menarik untuk diperbincangkan khususnya untuk teman-teman CPNS yang mungkin sedang mengikuti latsar juga seperti saya. Untuk kali ini kita akan membincangkan tema terkait dengan wawasan kebangsaan. Tapi sebelum itu saya ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ini adalah podcast saya, tapi saya sebutnya ini sebagai Zoomcast karena ini dilakukan melalui via Zoom, jadi tidak bertemu langsung dengan tamu saya, narasumber saya. Seperti itu, saya namakan ini sebagai pejuang PNS, seperti itu. Ya, jadi begitulah sedang berjuang melewati CPNS ini. Nah, untuk episode pertama ini, saya akan ditemani oleh Ibu Kasmiati. Beliau adalah salah seorang senior saya di Universitas Sulawesi Barat, khususnya di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Beliau adalah dosen senior saya, dan saya pikir ini mungkin bocoran bagi teman-teman dosen-dosen baru di Sulbar, khususnya beliau ini saya pikir bisa dijadikan role model karena beliau ini sangat aktif baik itu kegiatan penelitian dan maupun tulisan karya-karya ilmiah. Tapi Bu Kasmati lebih akrab saya sapa Kak Tata. Halo Kak Tata, apa kabar? Halo Irwan, apa kabar? Juga saya baik tentu saja. Baik, baik, Gimana baik, latarnya? baik Kak. Ya, sekarang di mana Kak? Di Majene. Ya dong, Majene di Asik, Sulbar. asik. Tentu saja. Sekarang kuliahnya masih luring ya? Sudah luring ya? Atau masih online? Ah, ini luring dan ini apa online sebagian. Oh, online sebagian. Oh Gabung-gabung. iya, 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 Ya, online sebagian ya. Oh iya Kak Tata, saya ya. kali ini mengundang Kak Tata untuk membicarakan topik yang mungkin tidak asing juga bagi Kak Tata. Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan wawasan kebangsaan. Dan juga mungkin sedikit menyinggung terkait dengan konsep-konsep bela negara. Dan bagi salah satu dosen senior di di Unsulbar, saya pikir banyak masukan yang bisa diberikan Kak Tata kepada saya atau rekan-rekan CPNS lain yang mungkin akan menonton Zoomcast ini. Seperti itu Kak Tata. Gimana Kak Tata? Siap bincang-bincang ya Kak Tata ya? Oh iya dong, jelas. Oke, oke Kak Tata. Itu Terima bincang-bincang dengan kasih sudah Irwan tuh kayaknya kesempatan langka ya. ya terima kasih sudah meluangkan Susah waktunya untuk ketemunya. mampir di Zoomcast ini. Kak Tata, terima kasih banyak. Nah, dan saya pikir waktunya tidak usah terlalu banyak ya untuk diskusi bincang-bincang ini. Baik Kak Tata, sebelum mungkin masuk ke apa tema atau topik bincang-bincang kita, ada hal yang mungkin ini remeh bagi beberapa orang ya Kak. Cuma ini kadang kalau eh, eh, tidak ditahu juga, ini mungkin agak memalukan karena ini beberapa fenomena pernah viral juga di beberapa media sosial, pernah viral juga, dan ada beberapa konten di media sosial itu pernah menanyakan terkait dengan hafal tidak Pancasila. Nah, ini saya mau uji dulu ke Kak Tata. Saya mau tes Kak Tata, ingin sebutkan saja ya.
Kalau terkait Pancasila, apakah masih ingat atau tidak? Kalau untuk Ingat eh, dong, jelas. ya, kayaknya diuji dulu dong. Ya, kalau untuk sila kelima, kata tak. Keadilan sosial tentu saja yang Ah, paling iya. sulit diwujudkan. Kalau tidak hafal Iya, ini saya viralin juga, kata tak. nggak apa-apa ya, penting dapat hadiah. Iya. Oke. Sebenarnya ini juga Irlan, kalau ngomong orang hafal dan tidak hafal itu Hmm, menurutku, apalagi kalau dia konten ya, ya ya, itu bisa diproduksi. Dan sebenarnya orang hafal dan tidak hafal itu kan persoalan pada saat itu bisa aja orang sedang kondisi blank misalnya ya, sedang situasi tidak siap, orang bisa aja hafal sebenarnya, tapi pada saat kondisi blank sedang nggak siap itu benar. bisa langsung kosong. Dan menurutku yang paling penting memahami substansi dasar dari Pancasila itu apa gitu, dari 1 sampai 5. Ya, Ya, ya. dia pengen kita ngapain, pengen kita berketuhanan, pengen kita berkemanusiaan, pengen kita punya rasa persatuan kesatuan, punya sikap kerakyatan, dan tentu saja yang tadi Benar-benar. bisa mewujudkan upaya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil. Itu sih menurutku, tapi ya penting juga memahaminya berbatin gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, benar. Ya, saya Apalagi juga kalau sepakat pejabat sih. negara ya, Eh, aneh dan juga kalau kita kalau langsung pejabat negara terus. ya, dan kalau kita langsung ditodong dengan pertanyaan itu bisa jadi langsung buyar hafalan itu. Ya, Nah saya, iya, saya, ya, saya menurutku sepakat itu dengan yang disampaikan Kak Tata. Saya pikir juga saya sepakat itu. Yang paling penting kan bagaimana pemahaman nilai-nilai eh, dari sila-sila tersebut seperti itu. Nah, eh, sedikit lebih dalam lagi nih, kata sudah sampaikan bahwa pada dasarnya memahami nilai-nilai itu jauh lebih lebih penting daripada hanya sekedar menghafal. Nah, bagi Kak Tata sendiri, peran Pancasila dalam kehidupan Kak Tata itu seperti apa sebenarnya? menurutku dia penting sekali ya, perannya itu fundamental, dia itu fondasi dasar dalam bertindak dan berpikir ya. Maksudku Pancasila itu nilainya yang tadi saya sebutkan yang 5 itu menjadi panduan setiap kali bekerja, beraktivitas, atau malah melakoni hidup harian gitu ya. Karena apalagi dari awal tuh ya dia mendorong kita gimana punya keyakinan gitu ya, terserah agamanya apa, tapi punya berketuhanan. Dan kedua, memastikan kita punya rasa kemanusiaan gitu. Ini menurutku semuanya sampai kelima nanti menjadi dasar bertindak. Bagi saya posisinya fundamental, karena dia menentukan bagaimana saya mempunyai hubungan relasi dengan kerjaan, dengan sesama, mungkin bahkan dengan Tuhan, Ya, 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 ya. dengan sesuatu yang besar gitu di luar diri saya. Jadi sepenting itu menurutku. Jadi Ya, emang emang bagus banget sih dasar negara kita. ya, 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 ya. Tidak, ya benar-benar. Oh ya, tadi yang disampaikan oleh Kak Tata tadi bahwa ya, itu dari jadi Pancasila sebagai dasar bertindak ya kayak seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan Kak Tata bahwa Pancasila itu jadi anchor Kak ya, jadi jangkar gitu. Jadi jangkar yang menjaga ibarat ibarat kapal kan kalau tidak ada jangkarnya dia akan kemana-mana ya, akan terbawa arus dan akan terbawa ombak gitu. Beda ketika dia ada jangkarnya, dia akan terjaga begitu, tidak keluar dari hal-hal yang seharusnya tidak tidak diinginkan seperti itu. Dan saya pikir ya harusnya Pancasila bisa seperti itu ya, bisa Benar benar benar. jadi jadi anchor itu. Tidak hanya Ya, intinya tidak hanya sekedar menghafal saja seperti yang Kata sebutkan tadi. Ya, ya, ya. ya, 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 ya. Karena ngapal mati juga terus nggak menjadi, kalau istilahmu menjangkarkan diri pada satu nilai. Ya menurutku itu ya, kelima falsafah itu adalah bagaimana kita menjangkar
menjakarkan diri dalam berpikir, laku tindak di 5 prinsip dasar tersebut ya. Saya di situnya, bukan persoalan benar apa ya, kalau ngapal mati nggak salah titik komanya pun, tapi nggak bisa menjakarkan diri dalam laku tindak berdasarkan prinsip-prinsip dasar itu juga kan jadinya nonsen gitu ya. Ya, benar. Iya benar. Dan Pancasila ini kan juga ini kata. Ini kita beralih ke topik lain. Topiknya mungkin agak tidak terlalu jauh, tapi Pancasila kan ini lebih memahami Pancasila berarti menumbuhkan cintaan kepada bangsa kita, misalnya utamanya bagaimana menjaga agar keutuhan bangsa kita terjaga. Nah, ada satu konsep kata mungkin kata juga familiar dengan konsep ini, itu konsep bela negara. Ya, konsep bela negara. Menurut Kak Tata ini, konsep bela negara konteks dengan kondisi saat ini seperti apa Kak Tata? Misalnya konsep bela negara sendiri menurut Kak Tata gimana sih, Tata? Menurutku menjadi semakin relevan gitu ya, konsep bela negara tuh di tengah kehidupan yang semakin global gitu ya, semakin terhubung satu sama lain antara satu negara bangsa dan negara lainnya, maka konteks bela negara menjadi semakin relevan. Tetapi di awal saya ingin meletakkan bahwa bela negara bagi saya itu bukan hanya persoalan konflik atau perang gitu ya, orang baris berbaris tenteng senjata ke medan perang, bukan di situ. Bela negara bagi saya secara paling sederhana gimana meletakkan kepentingan negara bangsa sebagai hal yang paling pokok dibanding kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, apa di situ kepentingan negara bangsa? Tentu saja kepentingan rakyatnya, keutuhannya sebagai satu negara dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi di situ. Jadi bukan hanya persoalan nenteng perang, baris berbaris, bukan di situ. Tapi bagaimana orang per orang dari setiap unsur dan elemen di negara ini meletakkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang paling pokok dibanding yang lainnya, dan siapa di sana ya tentu saja kesejahteraan, kebahagiaan rakyatnya gitu ya sebagai elemen penting dari satu negara gitu. Benar. Gitu sih menurutku Irwan. Iya Kak. Ya menarik Kak yang disampaikan bahwa membela negara itu tidak serta-merta harus menjadi serdadu Kak ya di medan perang gitu. Nah kan banyak orang berpikir bahwa bela negara tuh jadi serdadu, nenteng perang harus hafal baris berbaris. Ya gimana kalau misalnya difabel misalnya, kan nggak mungkin kita suruh dia jemuran 7 jam misalnya. Nah konsep-konsep ini menurutku juga harus di semakin dimengerti, semakin diluaskan maknanya gitu. Jangan disalahartikan. Kita nggak bisa menyamakan peran setiap orang. Setiap orang tuh bela negara tuh setiap orang harus bisa baris berbaris bisa baris berbaris berdiri tegak selama 3 jam. Ya ada orang yang secara fisikly nggak bisa melakukan itu gitu ya. Bukan berarti bahwa dia nggak cinta, dia nggak bela negaranya. Nah hal-hal semacam ini menurutku yang malah perlu disebarluaskan gitu. Bahwa Benar. bukan hanya urusan you hormat dan tidak hormat pada bendera atau apa segala macamnya, itu satu penanda penting yang sifatnya formil, tetapi di luar itu banyak sekali dan luas sekali konteksnya dan maknanya bela negara itu sendiri. Iya. Gitu ya. Benar. Tapi yang disebutkan kata tadi soal bela negara itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh profesi apapun, dalam kondisi apapun. Nah, terkait dengan misalnya pekerjaan kita sebagai ASN atau profesi kita sebagai dosen, bagaimana mengimplementasikan bela negara, khususnya nilai-nilai cinta tanah air yang tadi. Kita ini sebagai akademisi nih, apakah harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita membela negara dan kita cinta akan tanah air, seperti itu? Ya benar banget. Memang bela negara itu ya
setauku juga adalah mandat ya bagi warga negara gitu. Dia sifatnya mandatoris bagi warga negara, sebuah kewajiban bagi setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya, yang bentuknya tentu saja akan berbeda-beda, sangat bergantung pada kapasitas dan posisi orang per orang gitu, dan juga dia berada di mana dalam situasi apa. Nah, kalau kita kebetulan sebagai pegawai negeri sipil yang profesinya adalah seorang edukator atau dosen di sini, ya tugasnya paling sederhana menurutku bagi setiap orang itu paling sederhana adalah melakukan hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan di dalam profesimu. Kalau profesi kita sebagai dosen, ya berarti dengan serius dong jadi dosen yang benar, dosen yang bisa mentransfer ilmunya yang benar gitu ya, yang bekerja untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, temuan-temuan baru, teknologi-teknologi baru yang itu bisa digunakan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, pengetahuan-pengetahuan yang memihak. Apalagi kalau dosen itu kan kita berurusan dengan generasi muda, dengan orang banyak. Nah, tugas kita juga bagaimana bisa mentransfer pengetahuan, rasa cinta yang kita sudah punya juga itu bisa ditransfer ke mahasiswa kita, ke generasi muda ini. Karena sekarang kita menghadapi banyak hal gitu ya, tantangannya semakin banyak, informasi semakin banyak, misalnya orang semakin berpikiran terbuka, tapi di banyak hal juga kasus-kasus orang yang agak-agak berpikiran tertutup itu juga semakin tumbuh gitu. Nah, itu menurutku peran pentingnya dosen mentransfer gagasan tentang bagaimana mencintai negara dengan benar gitu, bagaimana hidup di negara seperti Indonesia yang sangat beragam, yang multikultur, dan mendorong orang mencintai keberagaman itu, alih-alih membuat orang menjadi kayak mengunggulkan sesuatu saja yang lekat dengan dirinya gitu, tapi mencintai keseluruhan yang menjadi bagian atau elemen dari negara bangsa ini. Menurutku di situ. Jadi lakukan hal terbaik dari profesi kita gitu. Ya, intinya adalah melakukan kinerja terbaik dari profesi kita, kayak benar. Benar, karena kan kalau kita dosen yang ngajar dengan benar, kalau kamu dokter ya jadi dokter yang benar dong, melayani orang dengan tidak membeda-bedakan. Kalau kita mengajar ya melayani mahasiswa, melayani juga kan, mendidik mahasiswa dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, agama, asal dan lain sebagainya. Jadi ya memperlakukan orang setara, karena mendorong mereka sebagai nantinya masa depan bangsa, akan calon pemimpin baru, ya seperti itu. Menurutku sesederhana itu sebenarnya. Ya, benar. Apalagi saya selalu berpikir itu, Kak, kampus itu adalah miniatur negara, di mana kampus itu tempat banyak orang berkumpul. Jadi sangat penting bagi akademisi untuk memahami nilai-nilai yang Kakak sebutkan tadi. Dan kampus saya pikir bisa jadi miniatur negara lah untuk penanaman nilai-nilai yang Kakak sampaikan tadi. Ya benar. Kalau sekarang di kampus kita di Unsulbar itu kan setiap mahasiswa itu pasti punya satu mata kuliah wajib namanya wawasan sosial budaya. Nah, di kelas itu paling dasar mereka diajari bahwa Indonesia itu ya Indonesia negara yang beragam, negara yang multikultur, bukan negara yang hanya terdiri dari satu entitas saja gitu ya. Terus kayak gitu, itu yang paling utama. Dan saya juga biasanya selalu menekankan hal itu di kelas awal, mendorong orang punya empati terhadap orang lain yang mungkin secara fisik atau sosial kultural itu berbeda gitu. Gimana sih kita bisa berempati tanpa membeda-bedakan siapapun gitu. Kalau perlu empatinya lintas negara, empatinya ya bersifat internasional gitu, berempati pada apapun yang kita anggap bahwa itu benar. Itu kayak gitu. Benar. Jangan sampai malah kampus itu jadi tempat bersemayam hal-hal yang menurut bisa mengganggu banyak hal, kayak jangan sampai. Harusnya kampus itu memupuk pemikiran terbuka. Kalau dosennya kayak Pak Irlan enggak kayaknya ya. Amin. Semoga ya. Semoga. Ya, karena saya pikir semua bisa mentransfer ilmu
ini cinta tanah air. Iya, ya, saya pikir semua dosen, semua aktivitas akademik di Unsulber menginginkan yang terbaik lah Kak ya, untuk bagaimana menciptakan sumber Tentu daya saja, manusia tentu yang saja. berkualitas termasuk pada hal-hal yang disampaikan tadi gitu. Eh, tapi ini waktunya saya pikir Kak sudah ini lebih dari 20 menit tidak terasa Kak ya. Tidak terasa, Oh sumpah ya? tidak terasa ya. Oh, Ini cepat sekali. uh, uh, Oke. satu mungkin Kak lagi, satu lagi. Uh, ini untuk saya sendiri, untuk bagi saya sendiri atau untuk teman-teman lain yang sedang mengikuti Latsar atau yang mungkin juga yang sudah mengikuti Latsar dan dosen-dosen muda. Pesan pesan untuk dosen-dosen muda nih Kak, khususnya terkait dengan tema bela negara, tema cinta tanah air. Bagaimana pesannya sih Kak? Atau kalau ada pesan untuk saya, boleh deh Kak, supaya saya bisa Ini kalau catat. disuruh ngomong pesan untuk orang muda, saya langsung pikir apakah saya sudah setua itu baik. Karena, Well, karena kan menurutku di ini Kak, ini ya, di di gimana? di Unsulbar kan eh, apa jarak antara dosen yang paling muda dengan dosen yang paling senior itu tidak beda jauh Kak ya. Itu Jadi sedikit ya. eh, Kak Tata ini bisa dibilang dosen yang senior Hmm, lah dibanding yang junior. baik, Itu. baik, baik. Oke. Kalau ditanya pesan apa ya? Karena ini kita semua sudah secara sadar memilih jalan ini gitu ya. Memilih sebagai orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, orang yang bekerja sebagai edukator, sebagai dosen, memilih menjadi pedagog, eh, jangan menjadikan itu euforia gitu ya. Ini adalah pilihan hidup dan kerja menjadi pedagog itu adalah kerja pengabdian menurutku. Kerja yang eh, pelayanan gitu, kerja yang harus dilakoni dengan gembira, dengan apa ya, dengan penuh penuh semangat selalu karena kita berurusan dengan orang banyak gitu. Ya jangan mudah mudah menyerah aja nanti di jalannya. Harus terus ingat kok kita memilih jalan ini gitu. Apa sih dari awal kenapa memilih menjadi pedagog, mengapa memilih menjadi dosen. Kita setiap kali nanti mungkin di masa depan saya rasa kita akan menghadapi banyak tantangan, tapi kita selalu ingat bahwa ada sesuatu yang dikala muda yang menggerakkan kita untuk menjadi pendidik gitu. Dan harus sering sekali menengok keyakinan awal yang mendorong kita mendaftar jadi PNS, menjadi dosen gitu ya. Gitu sih. Bahwa pegang teguh keyakinan itu bahwa saya ini adalah pendidik, saya ini adalah pedagog gitu. Mungkin itu saja sih. Iya, iya, thank you Kak Tata. Ya Oke, guys, ingat itu guys, senang sekali. khususnya untuk teman-teman dosen muda ya, apa yang disampaikan Kak Tata tadi. Jadi menjadi dosen itu adalah menjadi pendidik, menjadi pedagog itu adalah pilihan yang sadar kita pilih Kak Tata ya. Thank you Kak Tata, terima kasih atas waktunya, terima kasih, terima Oke, kasih. saya yang terima kasih, Ya, sukses, lancar banyak sekali laporannya. sharing pengalaman, pengetahuan, wawasan terkait dengan tema-tema yang kita bicarakan tadi. Makasih banyak Kak Tata waktunya. Mungkin di lain kesempatan saya janji akan undang Kak Tata lagi tapi dengan mungkin dengan topik yang berbeda Kak ya. Enggak apa-apa Kak ya? Boleh ya? Oke, see you. Iya, makasih Kak. Thank you Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you.